Selamat pagi Jemaat GKI Samanhudi dan juga para simpatisan. Kita bertemu di dalam doa pagi pada tanggal 14 Oktober 2024. Marilah sebelum kita membaca dan juga memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas setiap pertolongan dan juga berkat-Mu. Kami pada saat ini akan merenungkan firman-Mu sebelum memulai aktivitas kami. Pimpinlah kami Tuhan, tolonglah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan juga merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-26. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kita akan baca saudara-saudara dari Mazmur pasal yang ke-26. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di atas tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang baca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah siap diuji. Berbicara soal siap diuji, saudara-saudara, tentunya dalam kehidupan kita akan menemukan berbagai macam ujian. Ujian itu berarti juga berbicara soal masalah, berbicara soal permasalahan yang turut membentuk pribadi manusia, pribadi setiap kita. Kita akan bertemu dengan namanya kritikan. Bisa kritik yang membangun atau bisa kritik yang juga menjatuhkan. Kita akan bertemu dengan namanya teguran. Teguran yang bisa juga membangun namun juga bisa meremukkan hati dan mental. Kita akan melihat berbagai macam persoalan yang sulit rasanya untuk dapat dihadapi. Itulah ujian yang biasa dihadapi oleh manusia. Bisa berbicara soal ekonomi, bisa berbicara soal kesulitan dalam relasi antara keluarga, atau bisa juga pergumulan permasalahan hidup di dalam pekerjaan dan juga pelayanan kita di rumah Tuhan. Namun saudara-saudara yang terkasih, di dalam Mazmur pasal yang 26 kita kembali diingatkan akan ujian yang sebetulnya dapat membentuk pribadi seseorang, dapat kembali membentuk pribadi orang yang berkualitas. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah pisau atau sebuah pedang katana yang sangat tajam tentunya membutuhkan proses yang panjang. Pedang atau pisau yang sangat tajam memerlukan waktu yang panjang untuk membentuknya sedemikian rupa sehingga dia memiliki kualitas yang begitu sempurna dan begitu hebat. Perlu dipanaskan, perlu ditempa berkali-kali,
didinginkan, lalu dipanaskan lagi, lalu ditempa lagi berkali-kali. Sesudah itu lalu juga perlu diasah secara terus-menerus supaya menghasilkan ketajaman yang sangat presisi. Sehingga untuk menghasilkan suatu barang yang berkualitas, menghasilkan suatu barang yang sangat mahal, memerlukan waktu dan tahapan proses yang panjang. Demikian juga saudara-saudara dengan kehidupan manusia. Untuk memerlukan manusia yang berkualitas, memerlukan manusia yang memiliki penilaian yang baik, tentunya membutuhkan proses yang panjang juga. Seperti kata Tan Malaka, terbentur, lalu terbentuk. Setiap kita juga memerlukan permasalahan, setiap kita juga memerlukan suatu persoalan di hidup kita, supaya kita juga terbentuk menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang tahan banting, menjadi manusia yang penuh dengan pengalaman. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Mazmur hari ini juga menceritakan tentang Raja Daud. Kita tahu Raja Daud adalah raja yang sangat dihormati pada saat itu. Dia adalah raja yang besar, raja yang punya yang sangat termasyhur oleh bangsa Israel. Namun Raja Daud yang dianggap sempurna, yang dianggap hebat, yang dianggap luar biasa oleh rakyatnya, juga jatuh pada suatu kesalahan. Dia memiliki dosa ketika merebut istri dari Uria, yaitu Bathsheba. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Daud yang dianggap sempurna, Raja Daud yang dianggap hebat, ternyata bisa juga jatuh pada pencobaan. Jatuh juga diuji oleh Tuhan. Sehingga Raja Daud pada saat itu meminta agar diuji oleh Tuhan. Kita dapat melihat pada ayat yang kedua, Raja Daud berkata, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Raja Daud yang memiliki banyak dosa, Raja Daud yang tidak sempurna, memiliki banyak kesalahan, juga memerlukan Tuhan. Karena dia menyadari bahwa Daud bukanlah manusia yang super. Dia hanyalah manusia biasa. Dia bisa mencapai titik dia yang sekarang juga karena berkat dari Tuhan. Ketika dia mencapai titik terendah juga, ya saudara-saudara, dia juga membutuhkan karya dari Tuhan. Dia menyadari hanya Tuhan sajalah kekuatannya, dan hanya Tuhan sajalah dia bisa keluar dari setiap ujian dan pencobaan. Maka dari itu saudara-saudara, Mazmur pasal 26 ayat yang kedua ini kiranya dapat membantu setiap kita untuk menyadari bahwa di dalam setiap ujian Tuhan juga berperan di dalamnya. Ujian yang Tuhan berikan tidak mungkin lebih berat dibanding apa yang kita bisa. Tuhan tidak akan memberikan ujian yang begitu berat sehingga kita tidak mampu lewatinya. Namun di dalam setiap ujian kita juga perlu ingat bahwa Tuhan akan menyelidiki setiap batin dan hati kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, pada ayat yang pertama Mazmur pasal 26 kita juga jangan lupa bahwa kepada Tuhan sajalah kita jangan pernah ragu. Marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan yang terbaik. Setiap ujian dan juga cobaan yang dihadapi, Tuhan sajalah yang bisa berkarya, yang membantu setiap kita. Terkadang saudara-saudara yang terkasih, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk dapat menguji, dapat menegur dan mengoreksi kehidupan kita. Tuhan dapat memakai setiap manusia, setiap peristiwa, setiap kejadian untuk memberikan ujian kepada setiap kita. Namun saudara-saudara, dalam menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang menghasilkan kualitas yang baik, ada jawabannya itu pada setiap respon. Ada jawaban pada setiap kegigihan yang kita berikan. Kita akan menjadi manusia yang berkualitas jika kita berhasil menghadapi setiap masalah dan ujian dengan integritas. Kita akan menjadi manusia yang berkualitas jika kita
menjalani dan melewati segala pencobaan dengan berjalan bersama Tuhan. Jika kita sudah ditempa dengan banyak masalah, namun kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak berjalan dengan integritas, kita tidak berjalan dengan dewasa, maka kita tidak akan memiliki hasil yang baik. Marilah saudara-saudara, kita memiliki hati yang terbuka untuk diuji dan ditegur, sehingga kita siap kapanpun, dimanapun untuk diuji oleh Tuhan. Marilah kita memiliki hati yang terbuka untuk dikoreksi, sehingga kita membuka ruang untuk Tuhan dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa, jangan pernah ragu bahwa Tuhan akan selalu menolong setiap umatnya. Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengar dengan seksama. Kiranya Tuhan dalam setiap pencobaan dan ujian yang sedang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan turut hadir di dalamnya. Tuhan turut menyatakan cinta kasih, Tuhan turut menyatakan kebesaran dan karya-Mu di tengah kehidupan kami. Kami menyadari kami bukanlah manusia biasa, kami memiliki banyak permasalahan dan pergumulan ya Tuhan. Namun kiranya tangan pengasihan-Mu saja yang boleh menyapa kami, memberikan mukjizat di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati segala permasalahan ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami ya Tuhan. Kami mau percaya dan tidak ragu kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.